apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Guno Arif, dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Mudah-mudahan Anda selalu dalam sehat dan semangat, karena hari ini, tanggal 16 Agustus 2021, berlangsung sidang MPR tahunan ya. Dan ini Bung Rocky, kemarin ketika bertemu hari Sabtu, ketika bertemu dengan Ketua MPR dan pimpinan MPR yang lainnya, Pak Jokowi khawatir. Karena akan ada, kalau amandemen Undang-Undang Dasar 45 dibuka, itu ada pintu masuk kemungkinan jadi ide 3 periode itu bisa bergulir. Tapi pimpinan MPR dari Demokrat justru dia mendengar isu yang berbeda. Bukan lagi 3 periode, tapi ada penambahan 3 tahun masa jabatan. Bukan hanya presiden, ini DPR juga dapat bonus gitu. Jadi biar nggak ribut-ribut, DPR dan ini kompak. Itu agendanya hari ini. Tapi yang ramai juga kalau di dunia internasional, ini saya baca-bacakan dulu aja nanti biar kita pilih topik-topiknya kita diskusikan. Taliban itu sudah menguasai Kabul tanpa perlawanan. Presiden, wakil presiden semua udah kabur ke luar negeri. Ini tapi Taliban bukan dari Kuningan ya, Bung Rocky ya, bukan Taliban dari KPK ya. Ini Taliban betulan yang ada di Afghanistan. Nah, saya kira ini kita pasti kaitkan dengan geopolitik global yang sedang berubah juga. Mengapa kemudian Amerika menarik diri dari Afghanistan dan dengan mudahnya Taliban itu menduduki Kabul. Kita mulai dari dalam negeri dulu, Bung Rocky. Soal sidang tahunan. Oke. Itu sebenarnya bukan sidang tahunan, karena sidang itu artinya mengevaluasi kinerja presiden. Apalagi ini MPR memang ditugaskan untuk mengevaluasi, dan joint session antara DPR dan DPD. Tapi saya nguping sedikit tadi, itu isinya itu puja-puji aja tuh, nggak ada evaluasi tuh. Semua memberi semacam secara terselubung menganggap welcome Presiden Jokowi. Ketua MPR pidatonya begitu, Ketua DPD pidatonya begitu. Jadi kita tidak melihat ada semacam persidangan di situ. Yang ada cuma kerumunan itu. Kerumunan isu segala macam. Jadi itu menunjukkan memang bahwa di belakang layar ada negosiasi antara Presiden dan MPR. Yang kita dengar bocoran dari fraksi Demokrat. Bahwa memang seolah-olah MPR nggak boleh kritik Presiden lagi atau DPR. Karena nanti dia dapat bonus kan, perpanjangan masa karena alasan COVID segala macam. Demikian juga Presiden. Jadi ini adalah persidangan di antara orang-orang yang sudah bersepakat untuk menghalangi demokrasi. Itu intinya sebetulnya. Nanti pemilu ditunda karena alasan COVID, jadi soal yang secara teknis bisa kita kritis sebetulnya, bahwa ya kalau nggak bisa orang berkerumun karena pemilu, ya bikin aja pemilu online kan gampang betul dan secara teknis juga aman. Tapi kemudian orang kalangan aparat menganggap bahwa wah berbahaya itu kalau online segala macam. Apa bahayanya anak SMA aja disuruh sekolah online kok. Jadi kelihatannya memang betul dari Hersy udah ada agreement di antara eksekutif dan legislatif untuk menikmati kekuasaan yang diperpanjang 3 tahun. Ya. Jadi itu soal kita, dan itu berbahaya bagi demokrasi itu. Ya. Sebenarnya kalau mau melakukan pola yang sama, pemerintah bisa ngambil bukan semacam presiden yang sudah ada kan, mulai saya terhitung tahun 2020 yang kepala daerah yang habis masa jabatannya 2022 sampai 2023 itu kan diundur 2024 dan ditunjuk PLT. Nah, semestinya pola yang sama bisa dilakukan dong, presiden jangan diperpanjang masa jabatannya. Ide Anda menunjuk caretaker, saya jadi ingat itu ide. Memang, karena itu saya bilang ya presiden, kita udah bahas berkali-kali di FNN, didemisionerkan aja kan presidennya kan, supaya atau di kick down istilahnya itu, dibius supaya nggak terlihat aktivitasnya itu. Secara politik dia tidak lagi memegang kapasitas untuk mengambil kebijakan. Itu namanya kan siapa itu pelaksana situasi memungkinkan 2000 ditunda terus pemilunya itu.
Jadi terlihat bahwa sisa-sisa arogansi itu di era pandemi pun masih jadi bancakan itu kan. Bayangkan itu, otak DPR, MPR itu sama-sama saling kirim sinyal supaya jangan kritik presiden, sehingga nanti presiden bisa bikin perpu atau perpres atau apa namanya, atau dekret untuk memperpanjang tambahan 3 tahun. Itu lumayan banget kan, 3 tahun nggak kampanye, uang lagi segala macam, uang rapat bisa dibikin sehari 7 kali rapat karena dianggap darurat, sehingga uang negara habis lagi di situ. Jadi terlihat bahwa ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mental yang rapuh gitu. Sebagai bangsa kita telah rapuh. Tentu rakyat harapannya lain lagi, tapi fakta politik tadi di sidang tahunan itu tidak menunjukkan bahwa MPR, junto DPR, junto DPD mau mengevaluasi kebijakan pemerintah. Jadi DPR jadi speaker kekuasaan aja tadi itu. Jadi juru bicara kekuasaan. Seolah-olah membenarkan bahwa ya memang kita mesti sama-sama prihatin segala macam. Jadi dia tidak lagi mewakili kegelisahan rakyat. Dia gelisah, DPR gelisah, DPD gelisah kalau presiden tidak mengiyakan perpanjangan itu. Karena dengan sendirinya dia juga nggak diperpanjang. Ya, nah tapi kan kita bolak-balik membahas bahwa dalam situasi pandemi ini justru banyak sekali moral hazard, mulai dari sisi politik dan bisnis. Dan tadi kalau tadi ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan 3 tahun dengan alasan pandemi. Dan sekarang kita juga baru sebenarnya mendapat konfirmasi langsung dari Presiden Jokowi bahwa tes PCR di Indonesia itu ternyata sangat mahal sekali. Itu pun juga, itu kan juga moral hazard yang luar biasa. Kalau Presiden menyatakan bahwa bisa diturunkan sampai 450.000 sampai 550.000, artinya dengan angka segitu saja sudah untung. Yang terjadi di kita kan harganya 900.000 bahkan sampai jutaan di beberapa daerah. Udah 2 tahun kong kaling kong antara politis dan farmasi dan cukong-cukong itu udah menghasilkan triliunan rupiah. Yang realnya ternyata, kalaupun kita anggap oke, presiden bikin hitungan real, itu separohnya ternyata kan, harganya. Apalagi kalau kita kasih perbandingan India, itu artinya dirampok kesehatan bangsa ini, lalu diwajibkan untuk membayar biaya tes kesehatan. Jadi kesehatannya diperburuk, tapi mesti bayar juga untuk tahu kesehatan saya buruk apa enggak. Dan angkanya gila-gilaan itu. Jadi terlihat betul bahwa yang disebut oligarki ada di semua lini itu. Dan presiden seolah-olah datang dengan solusi bagus. Wah, kita turunkan itu. Seolah-olah dia nggak ngerti bahwa dari awal itu kelompoknya itu memang memanfaatkan pandemi untuk berbisnis dengan seluruh peralatan kesehatan, itu PCR, APD, vaksin, bahkan segala macam. Ya, jadi kita bisa curiga kan kalau sekarang PCR saja itu angkanya udah di markup sedemikian besar, bagaimana itu nanti dengan vaksin, bagaimana dengan biaya perawatan rumah sakit, bagaimana macam-macam semua turunannya. Jadi betul-betul ketika ada banyak sekali rakyat Indonesia yang menderita karena COVID, ternyata sebagian orang berpesta pora dalam situasi macam ini. Itu mestinya yang ingin kita dengar tadi dari Ketua PR, Ketua DPD, bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkan oleh presiden. Memang ini bukan pertanggungjawaban presiden, tapi pemilu selah untuk mengetahui kebijakan presiden efektif apa enggak, apalagi di era pandemi. Mulai dari omnibus law, penyeludupan pasal, segala macam, undang-undang minerba, segala macam hal yang seharusnya enggak dikasih sinyal oleh parlemen tadi, oleh legislator, bahwa ada kalau saudara presiden justru dalam tahun pandemi ini. Tapi itu nggak keluar dari mulut orang-orang yang kita gaji untuk menyuarakan suara rakyat. Bung Rocky, kalau sekarang kita pindah sedikit, tapi saya kira ada kaitannya. Tadi saya menyinggung soal Taliban, ya, soal Taliban yang masuk ke Kabul, dan Amerika kelihatannya memang mulai mengalihkan perhatiannya gitu. Kalau kita lihat dia memutuskan menarik pasukannya dari Kabul dan dia tahu udah pasti akan rejim jatuh. Tapi Amerika tetap melakukan itu dan kelihatannya mulai fokus ke Laut Cina Selatan. Itu kita lihat bukan hanya Amerika, ternyata Inggris dan juga sekutu lain mulai mengalihkan itu. Nah, kelihatannya Barat dan dia dipimpin oleh Amerika sudah mulai fokus menghadapi medan pertempuran baru ini adalah dengan Cina gitu, sebagai musuhnya. Kalau dulu kan kelompok negara Islam, misalnya kita lihat Timur Tengah dan sebagainya termasuk Afghanistan, sekarang kelihatannya fokus di Laut Cina Selatan dan itu mau tidak mau imbasnya akan terasa ke Indonesia.
Ya itu imbasnya dua sekaligus tuh, imbas kemenangan Taliban secara ideologis dia punya impact dalam perjuangan politik Islam di Indonesia atau masyarakat Islam Indonesia. Uh, jadi impact itu akan disambut dengan signifikansi tertentu oleh Muslim politik di Indonesia. Sekaligus kita harus berhadapan dengan perubahan geopolitik karena Amerika akhirnya harus saja diciptakan. Nah ini yang kemudian akan berimbas di dalam berbagai macam ketegangan di dalam negeri karena Presiden Jokowi nanti tidak punya lagi kemampuan untuk membagi perhatian. Pada pihak lain dia mesti tentukan dia mau ke Cina atau ke Amerika dalam kasus Cina Selatan. Di pihak lain lagi ada isu naiknya sentimen positif terhadap Muslim politics. Karena itu pasti terjadi kemenangan politik Taliban di Afghanistan itu berpengaruh pada energi tambahan politik oposisi Islam di Indonesia. Dan nanti ada alasan akademis bahwa Taliban itu bukan ISIS, ideologinya pasti lain tuh. Dan Taliban kemarin saya lihat satu uraian dari analis bahwa Taliban akan menghormati hak-hak demokrasi di Afghanistan yang baru, termasuk perbedaan agama segala macam. Nah ini menarik sekali karena impact itu akan dibaca lagi sebagai upaya untuk memahami Indonesia dengan cara yang baru. Jadi kita mesti hati-hati buat analisis, jangan sampai dituduh pula bahwa kita unsur Taliban. Dan sosok semacam itu yang bisa dimanfaatkan oleh buzzer-buzzer ini untuk mengembalikan isu sarah yang berbasis agama justru. Jadi ini sebetulnya yang akan kita amati 2 hari ke depan setelah Taliban menguasai KPK. Kabul. Ya, menarik memang. Setelah menguasai Kabul, mereka membuat pengumuman penting. Jadi mereka memaafkan semua lawan-lawan politik dan minta para lawan-lawan politiknya untuk tidak pergi ke luar negeri dan membangun Afghanistan bersama-sama. Ini kan menarik juga ini apa yang dilakukan oleh Taliban. Jadi aspek nasionalisme itu menonjol setelah Taliban memenangkan pertempuran 20 tahun dengan Amerika, dan itu memang konsekuensi dari Amerika yang doktrinnya juga nggak mungkin menetap di dalam satu wilayah. Jadi Amerika kan kasih proposal pada waktu itu supaya Taliban ya berurusanlah dengan pemerintah Anda sendiri karena Anda satu bangsa itu. Jadi kelihatannya kita masuk di dalam satu era dunia baru lagi, post normal, yang nanti variabel-variabel tertentu akan masuk ke Indonesia dan memusingkan lagi buzzer. Kalau Presiden Jokowi dia nggak ngerti ini politik internasional. Nah buzzer-buzzer ini yang justru akan memanfaatkan isu, wah ini bahaya Taliban. Padahal Taliban sendiri menganggap oke, kita udah menang, silahkan apa yang mau ikut kita, yang nggak ikut kita juga akan kita rawat sebagai warga negara. Jadi itu cara berpikir yang kita tahu bahwa Taliban pasti berpikir pragmatis juga. Demokrasi harus dipertontonkan supaya dia dapat legitimasi internasional. Kalau enggak nanti Rusia balik lagi ke situ misalnya, atau Amerika lewat proksi macam-macam lah. Jadi terlihat kita sekaligus belajar dari politik ideologi di Taliban yang memang itu ada di dalam setiap bangsa. Jadi kalau dianggap Islam Indonesia ini radikal, loh Islam itu adalah subkultur yang hidup bahkan jauh sebelum penjajah datang. Itu yang kita mesti hormati sebagai subkultur itu bersama kultur yang lain. Ini yang nggak dipahami oleh para buzzer-buzzer coro itu. Oke, nah tadi kalau yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan ini juga kan bagaimanapun kita tahu, kita semua tahu lah bagaimana mesranya hubungan antara pemerintah kita dengan Cina. Tetapi kan kita tentu saja dalam situasi ini tidak bisa menafikan begitu saja Amerika. Saya kira Amerika bakal fokus akan nagih secara deterministik. Anda Indonesia ini proksi mana itu? Karena nggak mungkin Amerika membayangkan dirinya di Cina Selatan tanpa upaya untuk menekan negara-negara di kawasan untuk memusuhi Cina. Ini kan satu paket dari pindahnya mesin perang Amerika ke arah Cina Selatan. Dan itu ada tradisi biasa, Amerika pindah-pindahin aja barang yang sebetulnya dipersiapkan untuk berhadapan dengan Rusia,
Tapi kan Afghanistan menyembunyikan Al-Qaeda di 9/11 itu lagi. Jadi mesin perang yang mesti dihadapkan pada Rusia di Amerika di Kandahar itu jadinya kan Kandahar udah selesai, maka mesin perangnya dia harus alihkan ke Cina Selatan, dan itu yang memungkinkan kita untuk ini. Tapi nanti nasionalisme dibangkitkan lagi tuh bahwa ini adalah imperialis. Enggak, sekarang lah tahap betul-betul Indonesia mesti menentukan pro Cina apa pro Amerika Serikat. Kan itu intinya tuh, yang mesti dijawab oleh presiden. Karena eskalasinya pasti Cina Selatan, negara-negara NATO tentu fokusnya udah nggak, jangan lagi ke Afghanistan, pilih Cina Selatan. Dan Indonesia itu betul-betul bisa diseret salah memberi sinyal pada Amerika Serikat. Kita bikin deskripsi aja, analisis, bukan berarti pro Amerika ya. Ya, ya. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini, ketika geopolitik global kita di depan mata, karena ini kan bagaimanapun Laut Cina Selatan ini di depan mata kita, dan di situ ada dua raksasa, Cina dan Amerika, ini kita dibutuhkan oleh seorang pemimpin ini yang memang betul-betul memahami geopolitik global. Dan saya mohon maaf melihat Pak Jokowi tidak kompatibel lagi dengan situasi ini, karena kan beliau saja dari sidang umum PBB 5 pada periode pertama 5 tahun berturut tidak pernah hadir. Hadirnya terakhir itu pada tahun ke-6 karena itu virtual, jadi cukup pidato dari Jakarta, bukan harus datang ke New York. Iya, di dunia internasional Presiden itu mejanya ditulis 404 not found. Jadi bayangkan misalnya dari awal kita tahu bahwa Amerika justru memanfaatkan ketidakhadiran Indonesia di fora internasional, sehingga internasional nggak tahu lagi siapa presiden Indonesia tuh, karena profil internasional nggak terlihat kan. Nah, karena itu mural yang kemarin memang kontekstual, not found, 404 itu kan. Jadi memang betul sejarah itu suka datang tiba-tiba lalu semuanya terhubung gitu. Jadi kalau nanti polisi ketemu dengan pembuat mural itu, nanti dia akan bilang, oh, kami bikin mural itu untuk mendeskripsikan ketidakhadiran presiden di forum-forum internasional. Gampang. Alias not found. Tapi jangan dikaitkan, jangan-jangan ini ada ada intelijen asing yang berada di belakang itu. Ya, mungkin apa namanya, mural itu terinspirasi dari video-video perang virtual yang memang menciptakan imajinasi. Jadi sebetulnya bangsa ini perlu dengan kecerdasan, tetapi ditutupi oleh feodalisme, ditutupi oleh oportunisme. Dan itu yang terlihat tadi di dalam sidang tahunan MPR, itu feodalisme dan oportunisme itu lebih tinggi nilainya daripada kritisisme. Padahal DPR sebetulnya mesti rubah sedikit lah arah pidatonya ketika tahu bahwa tadi malam Kabul jatuh pada Taliban. Kan mestinya itu reason isunya, current politicsnya. Ini standar-standar doang, punya puji normatif gitu. Ini bahayanya, tuh demokrasi tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi besok pagi itu. Bagaimana mungkin kita lihat keadaan di Afghanistan dan Indonesia sedang bersidang, lalu diplomat internasional nunggu apa komentar Ketua MPR terhadap keadaan di Afghanistan? Nggak ada tuh. Padahal momentum internasional selalu begitu. Begitu ada peristiwa, mumpung Indonesia ada momentum yang besar betul, yaitu sidang tahunan, mestinya diucapkan di situ kan. Jadi seolah-olah pidatonya udah disusun 5 hari lalu sebelum Kabul dikuasai Taliban. Itu dungunya cara kita berpolitik atau cara kita membaca global politics. Oke, saya jadi tiba-tiba sadar karena Anda bicara soal mural. Kemarin kan sebenarnya ini yang heboh not fun itu. Tapi sebenarnya kemarin di Bangil kan ada juga mural yang dihapus tuh, yang kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Ini juga, ini menurut saya jadi paham kontekstual juga ya dalam situasi begini, bagaimana negara yang sakit, kita bangsa yang dipaksa sehat gitu. Kita besok 17 Agustus ada tentara Amerika di Indonesia yang juga memonitor politik oposisi itu dan berupaya untuk melihat Indonesia ini tangguh apa enggak sih, dan menemukan bahwa bahkan tentang mural itu debatnya macam-macam.
Jadi terlihat bahwa pengetahuan intel Amerika terhadap Indonesia itu jauh melampaui pengetahuan anggota DPR yang sedang bersidang tadi itu. Kan ini buruk betul kan? Justru bolong-bolong bangsa ini diketahui oleh asing dan tidak ingin diterangkan masalahnya oleh legislator kita tuh. Jadi terlihat kita defisit sebetulnya di dalam analisis hanya karena kita tidak ingin berselisih dengan presiden. Bukan kita tidak ingin, yang tidak ingin wakil-wakil kita. Ya. Tetapi dan kita mencari-cari anggota DPR ternyata not found juga. Oke. Oke, ini ide yang bagus Hersu. Jadi kita usulkan nanti beberapa aktivis mungkin taruh spanduk besar-besaran bahwa bukan cuma presiden yang not found, tapi juga DPR-nya, MPR, legislatifnya juga not found. Yes. Baik, makasih Bung Rocky. Oke. Salam kemerdekaan. Sampai jumpa esok di upacara bendera. Yeah.